Wah, rame ya Bu Marni. Ini rumah anak kamu. Iya, sekarang aku tinggal di sini. Lumayan ada yang ngurusin. Silahkan kuenya, Bu. Terima kasih ya Desi, kamu rajin banget. Rajin itu kewajiban. Kerjanya cuma di rumah doang. Ya emang begitu tugasnya. Ibu udah makin keterlaluan. Ngadain acara arisan gak ada bilang-bilang apa ke aku. Lebih parahnya lagi, aku yang dijadiin pembantu. Kamu nggak ikut duduk di sini, arisan bareng? Nanti aja, dia harus beres-beres dulu biar ibu-ibu nyaman. Aku ambilin teh dulu ya. Wah, kayaknya punya asisten pribadi nih. Iya dong, itu gunanya punya menantu. Tinggal disuruh-suruh doang. Ha. Du. Sayang, ada ibu nih. Ibu, kok bawa koper segala? Iya sayang, tadi aku jemput ibu di kontrakannya. Ibu mau tinggal di sini dulu, nggak apa-apa ya? Tinggal? Maksudnya nginep beberapa hari gitu, Mas? Rumah kontrakan ibu sudah dijual sama yang punyanya. Mau nggak mau ya di sini dulu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ibu mau minum apa biar aku bikinin? Nanti aja. Ini sopanya sering dilap gak sih? Kok berdebu gini? Dibersihin kok Bu, barusan habis dilap. Iya, kelihatannya sih bersih, tapi ya menurut ibu masih kurang. Iya Bu, nanti aku lap lagi. Ibu emang sensitif sama masalah kebersihan rumah. Maklumin aja ya sayang. Kamu nanti siapin kamar ya buat ibu. Jangan sampai masih berdebu-debu. Iya Bu, nanti aku beresin. Makasih ya udah mau ngertiin. Ibu kan udah nggak punya siapa-siapa lagi, makanya tinggal di sini sama kita. Kamar mandinya di mana? Ibu mau cuci muka dulu. Di sana Bu. Kamu kok nggak bilang apa-apa kalau ibu mau tinggal di sini? Nanti aku jelasin, yang penting ibu nyaman dulu. Aku mau naruh koper dulu ya ke kamar ibu. Aku masakin sayur biar ibu bisa makan juga. Semoga aja seleranya sama deh. Itu tumis kangkung. Warnanya kok gelap gitu. Kamu masaknya kelamaan ya? Enggak kok Bu, tadi dimasaknya emang agak lama biar nggak langu. Coba sini, kamu minggir dulu. Aduh, kok pahit begini rasanya. Kamu bisa masak gak sih sebenarnya? Mana minyaknya juga kebanyakan lagi. Tadi udah aku cicipin, gak pahit kok Bu. Ulangi, itu buang, terus masak dari awal. Dibuang Bu. Iya, ibu gak mau makanan kalau rasanya pahit. Kamu motong kangkungnya juga kegedean ini. Itu batangnya, jangan kepanjangan. Aduh, kamu tuh gimana sih? Masa harus diajarin dari nol?
Pantesan anak saya badannya kurusan. Mas Rudi kalau makan lahap kok, Bu. Lahap bukan berarti enak. Dari cara kamu di dapur aja kelihatan rumah ini kurang terurus. Udah lanjutin sendiri, tapi harus enak, gak boleh kematangan lagi. Iya, Bu. Aku kira kalau ada ibu mertua bakal ada yang bantuin ngerjain kerjaan rumah. Ternyata malah bikin kuping panas doang. Ini dicuci dulu sekarang. Bed covernya udah kotor banget nih. Sekarang, Bu. Bed cover kan tebel, jemurnya lama. Aku bawa ke laundry aja ya, Bu. Ya justru karena tebel harus dicuci pas ada panas. Ngapain harus ke laundry? Buang-buang duit. Iya, Bu, aku cuci sekarang. Desi, lagi nyuci ya? Iya Bu Tini, iya, menantu aku emang rajin. Semua kerjaan rumah dia yang pegang. Oh, gitu ya. Baguslah kalau bisa jadi menantu yang penurut. Iyalah, di rumah kan tugasnya urusan begini. Biar tahu diri kalau jadi istri, jangan cuma ongkang-ongkang kaki doang. Itu dipresnya jangan gitu, nanti bikin bau apa. Kamu kuat gak sih sebenarnya? Jangan manja, bisa kan? Iya, Bu. Ya udah, Des, aku duluan ya. Iya Bu Tini. Bang, mau wortelnya dong sekilo. Jangan, ngapain banyak-banyak? Jatuhnya jadi lebih mahal. Loh, Bu. Kan buat sekalian stok di rumah. Harganya sama aja. Setengah kilo aja wortelnya, pilih yang bagus-bagus. Kalau belanja itu harus bisa memperhitungkan. Jangan langsung banyak, karena bisa busuk. Kalau busuk jadinya mubazir, gak bisa dimakan. Tapi kalau sedikit gak bakalan cukup, Bu. Cukup, kalau kamu bisa ngaturnya. Kamu itu jangan seenaknya ngabisin uang suami. Harus bisa hemat. Sama apa lagi, Bu, sayurnya? Jagungnya sekalian deh, tapi yang kecil-kecil aja. Jagungnya mau 2 ya. Tuh, ambil belanjanya sekalian bayar. Totalnya jadi 15.000. Kamu yang bawa ya, soalnya berat. Ibu kan udah berumur, jadi gak mungkin bawa belanjaan yang berat-berat. Bu, ayamnya yang ini aja gak apa-apa kan? Kelihatannya lebih bersih dibandingkan yang lain. Hahaha, kamu tuh ya, tugasnya cuma belanja sama ngurus dapur. Jangan sok ngerti kualitas. Kita itu kalau belanja nyarinya yang harganya murah, bukan kualitas. Perasaan dari tadi aku disalah-salahin terus deh. Malu banget sampai diliatin orang-orang. Makanya perempuan itu kalau udah nikah, ya urusannya dapur doang. Jangan kebanyakan gaya. Mbak, kenapa kok nangis? Gak apa-apa bang, mau ayamnya ya sekilo.
Kita bisa ngobrol sebentar nggak, Mas? Mau ngobrol soal apa? Tentang ibu lagi? Aku nggak nyaman ada ibu di rumah ini. Aku selalu disalah-salahin, disuruh ini, disuruh itu. Aku nggak bisa, Mas. Ibu cuma nyuruh biasa aja kan? Biasa gimana? Aku udah kayak pembantu di rumah ini. Harusnya kalau emang dia mau tinggal sama kita, ya seenggaknya nggak ngerepotin aku dong, Mas. Jangan lebay gitu ah. Kamu tuh nggak ngerti. Tadi di pasar aja aku dipermaluin sama ibu. Aku dimarah-marahin di depan orang banyak. Hati aku sakit, Mas. Ibu emang suka ceplas-ceplos, jangan dimasukin ke hati. Udahlah, sabar aja. Mau gimana pun kan, dia tetap ibu aku. Kamu juga kan tahu kondisi ibu. Udah tua, nggak punya tempat tinggal. Terus aku harus gimana? Masa kamu diam aja ngelihat aku dimarah-marahin ibu kamu? Bukan gitu. Aku cuma nggak mau kalian ribut. Karena kalau aku ngomong, ibu pasti sakit hati. Tapi emang bener ya, mau sebaik apapun suami, kalau orang tuanya yang salah bakal tetap dibela. Sampai istrinya sendiri yang harus berkorban. Kamu jangan mikir kayak gitu, nggak baik. Tapi itu yang aku rasain. Aku istri kamu, tapi nggak pernah kamu bela, Mas. Aku cuma mau minta kamu sabar dulu, jangan emosi. Aku yakin lama-lama ibu bakal baik sama kamu. Sabar itu ada batasnya, Mas. Aku nggak bisa diam aja karena aku udah diperlakukan kayak pembantu di sini. Kenapa sih kamu itu nggak pernah ngertiin posisi aku? Udahlah, kita bahas besok lagi aja. Selalu besok, besok, besok. Emang nggak pernah peduli sama perasaan istri. Dari tadi kok kamu diam aja. Ada apa, Des? Aku bingung mau mulai dari mana, Bu. Kenapa? Cerita aja nggak apa-apa. Jangan dipendam sendiri, nggak baik loh. Sejak ibu mertua aku tinggal serumah, hidup aku rasanya berat banget. Aku disuruh ini, itu, masak dikomentarin, belanja dimarah-marahin, bersih-bersih kayak nggak ada puasnya. Aku ngerasa kayak pembantu. Astaga, kamu serius? Kemarin aku nyuci bed cover di halaman, dia cuma berdiri. Giliran aku mau bawa ke laundry malah nggak boleh. Katanya boros lah. Terus di pasar belanjaan harus maunya dia, padahal yang punya rumah kan aku. Ya ampun, Des, harusnya nggak kayak gitu. Yang paling nyakitin, aku nggak pernah dibela. Suami aku cuma nyuruh sabar. Makin kesal kan jadinya. Ngomong doang gampang. Cewek itu punya perasaan. Nggak bisa kalau cuma disuruh sabar doang. Aku takut kalau aku ngelawan, nanti malah dibilang durhaka. Tapi kalau aku diam, aku makin diinjak-injak. Dengerin ya, Des, kamu itu yang punya rumah. Mertua kamu cuma numpang hidup. Kalau emang ngebebanin kamu, berhak kok kamu negur. Ya seenggaknya nggak ngerepotin lah. Iya, aku juga maunya gitu. Tapi nggak berani ngomong apa-apa. Kalau kamu gak berani, besok-besok dia makin seenaknya. Emang kamu mau diperlakuin kayak pembantu terus? Iya bener tuh, kamu harus bisa tegas. Kalian bener, kayaknya aku emang harus berani buat ngebantah kalau mertuaku bersikap seenaknya terus. Takut itu wajar, tapi jangan biarin diri kamu diinjak-injak, apalagi di rumah sendiri. Ini sop apaan? Hambar begini. Tadi udah aku kasih garam, Bu. Kalau kurang nanti bisa. Bisa apa? Bisa ditambahin. Beda rasanya kalau kayak gitu. Makanya masak tuh yang benar. Dari kemarin rasanya nggak pernah pas. Aku masak tiap hari, Bu. Capek juga kalau terus disalahin.
Kamu ngomong apa barusan? Aku cuma bilang, aku juga manusia, aku capek, dan aku pengen dihargai. Hahaha, kamu itu menantu. Sudah tugas kamu ngurus dapur. Aku menantu ya, tapi aku juga punya perasaan. Cara ibu ngomong itu nyakitin. Jangan kurang ajar sama mertua ya. Aku nggak bermaksud ngelawan, Bu. Aku cuma minta diperlakukan dengan baik. Sekarang kamu ngajarin aku sopan santun. Aku cuma nggak mau terus-terusan diperlakukan kayak pembantu di rumah aku sendiri, Bu. Ini rumah anak aku. Kamu jangan lupa diri. Emang ya, menantu zaman sekarang itu pada lebay. Baru dididik dikit aja udah ngelawan. Aku nggak ngelawan. Aku cuma ngungkapin apa yang aku rasain. Aku bener-bener udah gak kuat lagi. Wah, rame ya Bu Marni. Ini rumah anak kamu. Iya, sekarang aku tinggal di sini. Lumayan ada yang ngurusin. Silahkan kuenya, Bu. Terima kasih ya Desi, kamu rajin banget. Rajin itu kewajiban. Kerjanya cuma di rumah doang. Ya emang begitu tugasnya. Ibu udah makin keterlaluan. Ngadain acara arisan gak ada bilang-bilang apa ke aku. Lebih parahnya lagi, aku yang dijadiin pembantu. Kamu nggak ikut duduk di sini, arisan bareng? Nanti aja, dia harus beres-beres dulu biar ibu-ibu nyaman. Aku ambilin teh dulu ya. Wah, kayaknya punya asisten pribadi nih. Iya dong, itu gunanya punya menantu. Tinggal disuruh-suruh doang. Ha. Tapi kelihatan capek karena bolak-balik terus dari pagi. Enggak apa-apa, Bu. Mukanya jangan ditekuk gitu, malu sama tamu. Udah sana, balik lagi ke dapur. Iya, Bu. Bu Marni tegas banget sama mantunya. Harus tegas, kalau enggak nanti besar kepala. Bu, aku mau ngomong sebentar, boleh kan? Ngomong apaan malam-malam begini? Aku cuma mau bilang, aku nggak keberatan ibu tinggal di sini. Tapi aku juga pengen dihargai, Bu. Dihargai? Kamu itu menantu. Jadi selama ini aku di sini, kamu harus nurut sama omongan orang tua. Aku istri Mas Rudi. Rumah ini rumah aku juga, Bu. Aku bukan pembantu yang bisa ibu bentak seenaknya. Kamu berani ya ngomong gitu sama orang tua? Kurang ajar kamu. Aku udah berusaha sabar, Bu. Aku cuma minta diperlakukan kayak manusia. Aku bukan pembantu di rumah ini. Kalau nggak kuat, ya keluar dari rumah ini. Simpel kan? Ibu, Desi, kenapa teriak-teriak? Kamu dengar sendiri kan, Mas? Aku udah coba buat ngomong baik-baik, tapi ibu nggak pernah ngertiin perasaan aku. Tuh kan Rudi, istri kamu so paling bener sampai ngajarin ibu. Gak sopan namanya kalau nyuruh orang tua tahu diri. Udahlah, kalian tenang dulu, jangan adu mulut kayak gini. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Gimana sikap ibu kamu ke aku? Tapi kok kamu malah diam aja sih? Mah, aku mau pisah aja sama Mas Rudi. Aku udah capek banget. Kamu kenapa, Nak? Coba ceritakan pelan-pelan, biar Mama paham. Kamu gak boleh ngambil keputusan seenaknya, apalagi soal pernikahan. Sejak ibu mertua tinggal sama kita, aku kayak gak ngerasain bahagia lagi. Aku
Aku disalah-salahin terus, dimarah-marahin. Lebih parahnya lagi, aku diperlakukan kayak pembantunya. Terus Rudi gimana? Dia tahu semua itu. Dia tahu, Pak. Dia dengar sendiri, tapi dia diam terus. Aku malah disuruh sabar, padahal ibunya sendiri yang salah. Apa-apaan sih si Rudi? Jadi suami kok nggak bisa adil, istri sendiri dibiarin menderita. Aku udah coba sabar, Ma, tapi makin aku diam, malah makin aku nggak dihargai. Kalau kamu terus kayak gitu, yang rusak bukan cuma mental kamu, tapi rumah tangga kamu juga. Iya, Pak, tapi aku bingung harus gimana. Aku nggak bisa kalau harus tinggal di sana terus. Dengerin Mama, harga diri itu nggak boleh dikorbanin. Kalau kamu ngalah terus, dia bakal mikir kamu rela diperlakukan apa aja. Jadi aku nggak salah ya, Mah, kalau aku membela diri. Kamu gak salah, dan kalau perlu Mama yang akan bicara langsung. Ini bukan soal melawan orang tua, tapi soal batas rumah tangga anak. Tapi kalau Mama ikut campur, Mas Rudi bakal marah. Kalau dia laki-laki yang bertanggung jawab, dia justru sadar. Bu, saya kesini bukan mau ribut, tapi ada hal yang harus kita omongin baik-baik. Wah, sampai orang tua ikut turun tangan. Segitunya ya Desi ngadu. Aku cuma cerita yang aku rasain, Bu. Tenang, kamu tenang dulu, Nak. Sekarang biar Mama yang bicara. Jadi Desi ini anak aku, dia istri Rudi. Kenapa bisa dia diperlakukan kayak pembantu di sini? Aku cuma ngajarin dia biar jadi istri yang benar. Tapi faktanya, Desi diperlakukan bukan sebagai istri, tapi seperti orang suruhan. Itu nggak bisa dibenarkan. Mama, Ibu, tenang dulu. Kamu suaminya, harusnya kamu yang jadi garda terdepan buat istri kamu. Selama ini, kamu kemana, ha? Aku salah, aku pikir kalau aku diem bakal bikin aman. Ternyata malah nyakitin Desi. Aku cuma pengen dihargai, sesimpel itu, Mas. Jadi sekarang aku yang salah. Aku ibu kamu, Rudi. Ibu tetap ibu, tapi Desi istriku. Rumah ini rumah kami. Kalau ibu tinggal di sini berarti harus bisa saling menghormati. Jadi sekarang kamu juga ngelawan ibu. Aku bukan melawan, aku cuma membela yang benar. Baik, kalau kehadiran aku cuma dianggap beban, aku pergi. Bu, Gak usah, aku gak mau tinggal di rumah ini lagi. Busnya masih lama. Kalau ibu mau duduk, duduk dulu. Gak usah, biarin berdiri aja. Kamu gak usah khawatir. Desi, iya, Bu. maaf ya, selama tinggal di rumah kalian, ibu kebiasaan ngatur, ngerasa paling tua, paling benar, sampai lupa kalau numpang itu ada batasnya. Aku cuma pengen semuanya baik-baik aja, Bu. Ibu ngerti sekarang. Maafin ibu ya Desi. Semua omongan ibu terlalu keras dan bikin kamu sakit hati. Ibu gak pernah niat bikin kamu serasa pembantu. Aku minta maaf, Bu. Semoga di tempat baru nanti ibu bisa lebih nyaman ya. Bus, tujuannya luar kota, segera berangkat. Penumpang dipersilakan naik. Jaga rumah tangga kalian baik-baik ya nak. Iya Bu, hati-hati di jalan. Jadi perempuan itu boleh sabar, tapi jangan sampai ngelupain harga diri. Sekali lagi ibu minta maaf ya. Iya, Bu. Ibu jaga diri ya. Pulang yuk.